Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makmum sholat berjamaah ini adalah sesuatu yang sangat diperintahkan kepada kita dalam sholat maktubah, sholat fardu kita. Bila seseorang menjadi makmum, maka hendaknya diperhatikan seorang makmum tidak patut kalau mendahului imamnya dalam melakukan ruku, sujud, berdiri dari keduanya atau dalam amalan sholat yang lain. Jadi mendahului imam ini adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang makmum. Tidak patut pula seorang makmum ini menyertai imam bersama-sama, membarengi imam, itu juga tidak patut. Tapi hendaknya dia mengikuti di belakangnya dan melakukan sesudah imam itu. Nah, ini yang dimaksud dengan iktidak, mengikuti. Jadi mengikuti imam itu adalah mengikuti di belakangnya dan melakukan sesudah imam. Seorang makmum yang mendahului imamnya, maka dalam persoalan batalnya itu ada perselisihan pendapat antara para alim ulama. Namun demikian, yang jelas ialah bahwa ada satu ancaman dan pengingkaran yang amat keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mendahului makmum pada perbuatan imam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma yakhshalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyukhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak takutlah orang yang mengangkat kepalanya lebih dulu sebelum imam itu. Andai kata Allah akan mengganti kepalanya itu dengan kepala keledai. Ini adalah satu ancaman, satu pengingkaran yang dilakukan, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi makmum, maka dilarang mendahului imam, dilarang membersamai imam, karena makmum adalah iktidak, mengikuti imam itu adalah hendaknya mengikuti di belakangnya atau melakukan sesudah imam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan makmum masbuk misalnya, apabila mendapatkan akhir sholatnya imam, maka itulah yang dianggap permulaan sholatnya makmum. Oleh sebab itu hendaklah ia menyesuaikan amalannya dengan amalan imam itu dan hendaknya meneruskan sendiri setelah imam selesai sholat. Dalam sholat subuh misalnya, hendaknya makmum masbuk itu berkunut di akhir rakaat sholatnya sendirian, meskipun tadi telah ikut berkunut dengan imam. Jikalau ia mendapatkan imam yang sudah berdiri, maka janganlah memulai sholatnya itu membaca doa iftitah.
tetapi bacalah surat Al-Fatihah, dan hendaknya bacaan ini diperingan. Sekiranya imam telah ruku, padahal ia belum selesai membaca Al-Fatihah, tetapi ia dapat mengira-ngira bahwa ia dapat menyusul imam di waktu iktidalnya dari rukuk nanti, maka baiknya Al-Fatihah diselesaikan saja. Yang penting batasannya adalah 2 rukun secara berturut-turut. Sebaliknya, sekiranya dalam perkiraan bacaan Fatihah itu tidak dapat menyusul imam, maka baiknya menyesuaikan amalan imam dan terus ikut melakukan rukuk. Jadi sekalipun Al-Fatihah itu hanya sebagian saja yang selesai dibaca, tetapi telah memenuhi seperti sempurnanya dan gugurlah kewajiban membaca yang selebihnya itu sebab kemasbukannya. Apabila imam telah melakukan rukuk, padahal makmum ini masih sedang sibuk dengan bacaan surat, maka baiknya diputuskan saja, ya, segera untuk melakukan sujud, ya, menemui imam dalam keadaan bersujud dan bertasyahud. Hendaknya ia terus bertakbiratul ihram lalu duduk. Tapi sekiranya menemui imam dalam keadaan rukuk, maka hendaknya ia selain bertakbiratul ihram juga bertakbir sekali lagi untuk turun rukuk. Ya, ini maksudnya takbir intikal tadi, ya. Takbir perpindahan. Takbiratul intikal. Jadi ketika hendaknya ia selain bertakbiratul intikal juga bertakbir sekali lagi untuk turun rukuk. Sebab yang demikian itu adalah perpindahan yang diperhitungkan untuknya, tetapi belum mendapatkan 1 rakaat selama tidak dapat bertumaknina di dalam rukuknya sewaktu ia melakukan rukuk dan imam juga masih dalam batas orang yang berrukuk. Maka apabila tidak dapat bertumaknina melainkan setelah imam keluar dari batasan orang yang melakukan rukuk, maka berartilah ia tertinggal rakaat tadi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan makmum masbuk, ya, kita hendaknya memperhatikan sehingga sholat kita, jamaah kita tetap mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Al-Fakir in amul khairi wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.